Hari ini kita baca Ibrani pasal 10, mulai ayat 1 sampai 18 kita baca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatannya akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan berdosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban yang persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban yang persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikutuskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya yang berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Sampai 18 kita baca. Hari ini kita pilih cerita yang penting sekali. Banyak orang jika mengetahui tentang kitab Ibrani pasal 10 ini, mereka tidak lagi bersusah hati sebab dosa dan kejahatan. Akhir-akhir ini, banyak orang menganggap susah untuk mengerti kitab Ibrani. Jadi banyak gereja, biasanya mereka jarang memberi khotbah tentang kitab Ibrani. Dan saya minta maaf, tapi saya kira kenapa ini dianggap susah. Ini adalah yang cerita mudah sekali, saya menganggap begitu. Memang kata-kata semuanya kita baca bisa ngerti, dan artinya pun kita semua dapat ngerti. Kenapa ini menganggap susah? Ya, setiap saya membaca Alkitab, saya selalu merasa begitu. Jadi, banyak kerja-kerja dari Tuhan yang melakukan kepada kita. Jika kita berpikir tentang hal itu lebih mendalam, dan hati kita bisa menjadi satu, sama dengan hati Tuhan, dan kalau begitu kita dapat memahami hendak Tuhan. Kalau begitu, firman Tuhan ini bisa menjadi sangat-sangat menyenangkan. Ibrani pasal 10 ayat 1 kata apa? Hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatannya akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, katanya. Katanya apa? Hukum Taurat adalah bayangan saja. Ini bukan hakikatnya sendiri. Jika kita dengar cerita ini, orang terkaget, ya kan? Nah, lalu jika kita berpikir lebih tentang hal ini,
Tubuh kita, saudara, seperti yang mesin yang sangat-sangat complicated. Diciptakan oleh Tuhan. Bisa melihat dan mencium dan dengar. Ada banyak fungsi yang terbaik sepertinya. Dan juga kita berpikir. Dan juga bisa menggunakan tangan dan kaki. Dan banyak fungsi-fungsi yang kita sudah punya di dalam tubuh kita, kan? Sebab itu, saat kita berpikir dan menggunakan semua fungsi, ini bisa ditambahkan menjadi tubuh kita. Dan awal manusia menciptakan mobil, coba kita berpikirnya. Awal mereka membuat mobil pertama, di sana ada rem, saya berpikir. Ya, mereka maju aja, kenapa kebutuhan untuk berhenti, kiranya ya. Tapi, memang ini mesin untuk maju ke depan, mobilnya. Tapi tiba-tiba jika ada hambatan terjadi di depannya, atau jalannya sudah ada bongkar, jadi masalah, ya memang mobil tidak berhenti sendiri, jadi harus buat rem juga. Dan itu mencegah untuk perjalanan mobil ke depan. Dan kenapa kita harus pasang rem kepada setiap mobilnya? Ada yang bertanya. Dan jika kita menggunakan rem ini, ada apa yang kita merasa? Waduh, jika mobilku ada rusak rem ini, saya harus mengemudi dengan berhati-hati sekali, kan? Dan sebab ada rem, jika kita berlari 50 km per jam atau 100 pun, ya setelah injak rem sudah bisa tiba, berhenti. Jadi aman, kan? Jadi awal mulanya orang membuat mobil, ini hanya untuk pergi, jadi tidak membuat lem dulu. Tetapi setelah berpikir hal ini, mereka membuat lem juga. Nah, seperti tubuh manusia juga. Satu ketika ada seorang kanker berkata, waduh, dalam kemoterapi ini merasa sangat pahit setiap makanannya, nggak bisa makan, ia berkata. Lalu saya ceritakan kepadanya dengan tertawa. Oh, kenapa kamu tertawa? Dia berkata. Saya bilang, waduh, seorang kena kanker, tidak makan sebab terasa pahit. Di dalam tubuh kita ada banyak fungsi untuk mengatasi penyakitnya. Tetapi lebih daripada semua obat ini, yang paling kuat dan bagus adalah antibodi imunisasi dalam tubuh kita. Yang obat-obatan yang lain, ada yang banyak hajar, ada yang racun. Sebab itu jika kita salah menggunakan, itu menjadi tidak baik di dalam tubuh kita. Tapi sistem imunisasi dalam daya tubuh kita tidak sama sekali mengadakan hal-hal yang tidak baik, selalu menyembuhkan kita dengan sempurna. Tapi untuk mengaktifasi imunisasi, kita harus makan. Jika Anda terasa pahit jadi tidak bisa makan, kalau begitu imunisasi tidak akan bekerja, ya kan? Sepertinya begitu, setiap fungsi di dalam tubuh kita, kita harus hidupkannya. Di dalam darah kita ada yang sel putih itu, di dalamnya ada imunisasi. Dia akan membunuh kuman, bakteri dan sekitarnya, dan dia membunuh kuman, bakteri, sel-sel yang jahat itu. Jadi, jika ada seseorang yang kena sakit, penyakit, permasalahannya, dan tubuh sendiri tidak lapor ke kepalanya, tetapi dia membuat banyak sel putih dalam darahnya. Dan jika dokter-dokter melihat kepada mereka yang sakit sangat darurat, ada banyak yang berkata, aduh, yang sel putihmu keluar seperti yang bayi itu. Dia mempunyai fungsi untuk menyembuhkan orang dari penyakitnya. Tapi ini secara darurat. Tapi sel putih ini masih belum bertumbuh, tapi sudah keluar dan berperang sama penyakitnya. Seperti perang-perang di Korea juga. Awal mulanya sebab darurat. Seorang muda 15-16 tahun sudah maju ke perang. Seperti begitu jika kita menghadapi kepada penyakitnya.
Sel putih adalah berfungsi membunuh. Dan kalau gitu, apa gunanya kita butuh fungsi untuk pembunuhan dan penghapusan? Kita sederhana berpikir gitu. Tetapi di dalam tubuh kita tidak hanya diri sendiri, tetapi ada banyak musuh kayak bakteri dan penyakit masuk. Jadi semua fungsi-fungsi kita adalah yang untuk hidup kita dengan baik-baik. Tapi fungsi sel putih adalah pembunuhan. Kenapa gunanya? Tapi dia tidak akan membunuh diri, tetapi membunuh musuhnya kayak kuman dan semuanya. Jadi sel itu hidupnya pendek sekali. Tapi jika orang memang 70 tahun, 80 tahun lebih bisa hidup kan? Sebab ini setelah manusia dilahirkan dan dia butuh lebih 10-20 tahun untuk dapat anak dari dia. Tetapi para sel itu hidupnya sangat-sangat singkat dan pendek. Akhirnya setelah dia diciptakan, dibuat, lalu dia dapat diperbuat ulang tentang dianya. Jadi jika ada seseorang yang kena malaria, biasanya itu bukan penyakit yang parah, susah. Tetapi kuman malaria bisa berkembang di dalam tubuhnya, itu kecepatannya sangat cepat. Dan pada saat dia terasa sedikit gejala tentang malaria setelah dites, lalu minum obat, itu gampang sekali untuk disembuh daripadanya. Saya juga pernah kena malaria di Afrika. Saat saya datang di Johannesburg di Amerika Selatan, lalu pindah ke Tanzania. Lalu istri daripadanya berkata, "Aduh, ada apa, Pak Pendeta?" Saya bilang, "Kemungkinan kemarin saya terasa agak dingin saat tidur, mungkin saya kena flu," saya bilang. Jadi istri pendeta terkaget, "Aduh Pak Pendeta, di sini Afrika, jangan menganggap itu sepi, itu menjadi bahaya." Lalu dia bawa saya ke dokter. Setelah itu, ada yang sedikit mikroskop ada, kecuali itu tidak ada apa-apa sekira saya. Lalu dokter mengambil sekitara dan taruh di sedikit kaca dan keringkan di lampu. Setelah semuanya kering, lalu kasih ke obatnya. Jadi obat untuk mewarnai ini akan mewarnai sel untuk malaria. Setelah keluarkan ini akan dan keringkan ulang, dia apa kena malaria katanya. Jadi orang ini memberi 2 obat namanya Pansida. Setelah saya makan 2 obat itu, ya sudah sembuh total. Memang awal mulanya mengobati malaria gampang sekali. Tapi jika melewati dari beberapa periodenya, sel malaria sudah penuh berkembang cepat dari tubuhnya, orang sempat mati juga. Jadi, setiap tahun banyak orang meninggal dunia di Afrika sebab malaria. Sering saya datang di Afrika, biasanya ada yang banyak siapkan untuk aku tentang untuk apa obat-obat malaria, tapi sekarang sudah nggak usah, sudah lengkap di sana. Jadi tubuh kita ada beberapa sel-sel tidak hanya untuk hidup untuk diri, tetapi ada yang fungsi pembunuhan juga ada. Jadi saat Tuhan berfirman kepada kita dan sudah tertulis di dalam kitab suci, dan tidak hanya untuk kita menerima berkat dan baik-baik saja, tetapi saat dia berkata tentang hukum Taurat, seperti yang kita menganggap dan tahu bahwa jika kita melakukan baik akan diberkati kan? Tetapi Ibrani 10 ayat 1 berkata, hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Artinya bayangan, bukan hakikatnya sendiri, bukan wujudnya. Sebab ini, jika kita tidak tahu tentang hukum Taurat dengan baik-baik, orang harus melakukan hukum Taurat untuk diberkati dan dibenarkan dan masuk ke dalam surga. Kiranya begitu. Dan hukum Taurat sendiri mempunyai banyak arti. 10 hukum dapat berkata hukum Taurat, dan juga
Kerajaan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, ini kita hukum biasanya diceritakan begitu. Dan juga hukum Taurat dimaksud di sini juga ada banyak artinya. Dan jika kita berpikir dengan sederhana, segala yang ada di dalam hukum di Perjanjian Lama itulah bayangan dari Yesus Kristus. Jadi persembahan korban dengan menyembelih kambing domba dan mempersembahkan korban. Dengan kematian kambing domba kita terima pengampunan dosa, kan? Seperti Yesus mati atas kayu salib, dan kematiannya mengampuni segala dosa kita. Ini apa artinya? Jadi hukum Taurat sendiri melakukan kepada kita, tetapi persembahan korban yang ada di dalam sesuai dengan hukum Taurat, ada apa yang kerja kepada kita adalah begitu. Untuk cerita tentang menumpah darah karena menghapus dosa kita. Dengan penumpahan darah anak domba untuk menghapuskan dosa kita, itu bukan hakikatnya sendiri, tapi adalah bayangan saja. Dan apa yang wujudnya, apa yang sebenarnya, artinya Yesus Kristus. Jadi di Perjanjian Lama ada seorang berdosa harus mempersembahkan korban karena dosa. Imamat pasal 4 ayat 27 ada katanya, jika seorang yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari laki jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Kemudian, maka jikalau dosa yang telah diperbuatannya itu diberitahukan kepadanya, hasil ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah perbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Nah, begitu Tuhan telah jelaskan tentang korban penghapus dosa. Dan setelah saat kita berdosa, dan ada sesuatu kita kerjakan untuk menerima pengampunan. Dan apa yang lebih darurat daripada itu adalah untuk memberitahukan kita adalah orang-orang berdosa, Tuhan memberi sesuatu. Ya kan? Memang kita harus sadar bahwa kita orang-orang berdosa, akhirnya kita terasa kebutuhan pengampunan dosa. Jadi Imamat 4 ayat 27 berkata, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari laki jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah. Lalu, maka jikalau dosa yang telah perbuatan itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tak bercela. Di sini tentang hukum Taurat ada di dalam kitab suci. Ada yang hukum Taurat yang diciptakan untuk memberitahukan tentang dosa kita, dan juga ada sesuatu hukum Taurat untuk memberitahukan cara menerima penghapus dosa. Dan ada beberapa yang tertulis untuk menyatakan Yesus Kristus. Sebab ini, jika kita memahami ini semua dengan baik-baik, dengan jelas, nah, pemahaman Alkitab itu sangat mudah. Tetapi jika kita hanya tahu sebagian saja, itu tidak akan terhubung satu demi yang lain dan susah dimengerti, akhirnya membuat banyak masalah. Jadi Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat ini bermaksud apa? 10 hukum juga hukum Taurat, ya kan? Dan hukum yang pertama sampai 10 semuanya 10 hukum dan korban penghapus dosa susunannya semuanya hukum Taurat. Jadi semuanya terbagi sangat-sangat detail. Dan semua segalanya akhir-akhirnya adalah apa? Bayangan dari Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba memberitahukan tentang dosa kita dan menghapuskan dosa kita, ia sendiri mati atas kayu salib. Dan dengan itu, apa yang Yesus datang dunia ini, bagaimana dia menghapus dosa kita, untuk memberitahukan kepada kita dengan jelas sekali, Tuhan, kita butuh hukum Taurat. Jadi,
kita tidak dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi melalui hukum Taurat, apa yang kita diberitahukan adalah hanya darah Yesus dapat mengampuni dosa kita. Dan hukum Taurat ini memberitahukan bagaimana darah Yesus menyucikan kita daripada dosa. Jadi saudara, 10 hukum dapat dikatakan hukum Taurat, juga cara persembahan korban juga. Semuanya dikatakan hukum Taurat. Dengan semua segala ini, akhir-akhirnya menyatakan dan mementingkan, memfokuskan Yesus Kristus. Ujungnya apa? Biar kematian Yesus di atas kayu salib dan dia telah mati untuk dosa kita. Sebab itu kita semua menerima, dimerdekakan daripada dosa. Jadi setiap manusia memang kita kelihatannya sama, tapi beda tangannya, kakinya, wajahnya, ya kan? Jadi setiap orang bagaimana dipengaruhi oleh hukum Taurat juga berbeda-beda. Hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatannya akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Di sini apa hukum Taurat tidak hanya berarti 10 hukum saja, tapi ini berarti persembahan korban karena dosa. Di Perjanjian Lama mempersembahkan kambing, domba, lembu untuk mempersembahkan korban karena dosa kan? Lalu menaruh kedua tangan di atas kepalanya dan berdoa. Lalu imam membeli kambing dan domba dan membubuh darah atas tantu-tantu mezbah. Setelah itu dan bakar semua yang isinya dan dagingnya dan mempersembahkan korban karena dosa, ya kan? Dan ini juga berarti seperti dia itu, Yesus mati atas kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa. Ini apa yang Tuhan mau ajar kepada kita. Tapi saudara, dan jika kita membaca sisi yang lain tentang hukum Taurat, sangat-sangat menarik. Jika kita baca Kolose pasal 2, di sini apa yang berkata, karena itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. 17 katanya, semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi apa artinya hari Sabat itu adalah bayangan? Hari Sabat adalah hari Sabat saja. Kita sering berpikir gitu kan? Tapi maksudnya apa? Wujudnya ialah Kristus. Apa maksudnya ini juga? Memang kita susah dimengerti. Tetapi jika kita berpikir sedikit mendalam, pada hari Sabat itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, atau hukum juga kan? Dan selama 6 hari kita kerja, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan, jangan bekerja. Dan baik hambamu yang perempuan atau laki-laki, atau tamu yang ada di keluar rumahmu, jangan dia kerja. Apa maksudnya ini? Kenapa Tuhan menciptakan hari Sabat? Banyak orang masih belum tahu tentang apa artinya tentang hari Sabat dan juga berusaha untuk melakukan hari Sabat dengan baik-baik. Tadi saya terima satu surat yang panjang sekali dan jika saya simpulkannya itu, kata dia, beribadah hari Minggu itu bersalah, dia berkata. Dia tulis banyak tentang itu dan sampaikan ke saya. Ya memang dia tidak tahu apa kira dia sudah bersalah. Ya kenapa tidak beribadah hari Sabat tapi beribadah di hari Minggu katanya. Iya. Di mana ada hukum dilarang beribadah pada hari Minggu kan? Katanya setelah hari Sabat, hari kemudian hari Sabat ketemu untuk memecahkan roti gitu kan? Itu pada hari pertama dalam minggu itu ketika mereka kumpul itu untuk memecahkan roti, itu adalah setelah hari Sabat, ya kan? Dan saat Eutychus jatuh, itulah hari
satu hari kemudian hari Sabat, yaitu hari Minggu. Jadi sejak pagi sampai malam dengan firman itu kus antuk jatuh dan dia mati dia kan. Nah, jadi hari Sabat itu mulai malam hari Jumat sampai malam hari Sabtu. Dan memang tidak ada hukum harus beribadah pada hari Sabat aja. Hari Senin boleh, hari Selasa boleh. Ya kan? Jika kita berdoa, apakah kalian berdoa pada hari Sabat aja? Tidak akan mungkin kan? Hari Sabtu boleh. Seperti begitu. Hari Selasa, Rabu, siang, malam, dalam tempat ibadah atau dalam mobil, di dalam kloset juga, di toilet juga nggak apa-apa. Ya kan? Banyak yang baca kitab di dalam kamar mandi juga. Nah, itu apa? Nggak apa-apa semuanya. Tapi yang dia berpikir, dia hanya terikat dari konsep pikiran yang terpaksa di dalam hari Sabat itu. Hari Sabat itu hanya ia berkata selama 6 hari kerja, seperti hari ketujuh Tuhan istirahat. Jadi, ya kuduskanlah, ingatlah yang dan diberkati kata Tuhan kita aja. Tapi apa yang dia berkata adalah, kenapa? Dia tidak tahu tentang kita apa-apa. Hari Sabtu adalah hari Sabat, tapi ibadah pada hari Minggu itu bersalah, ya berkata. Nah, aku jaga hari Sabat, tapi beribadah hari Minggu itu apa masalahnya? Berdoa hari Minggu ada apa masalahnya? Baca kita hari Minggu nggak apa-apa. Apa masalahnya? Ya kan? Kecuali hari Sabat tidak boleh kerjakan itu tidak masuk akal semuanya. Hanya dia terikat tadi pikiran bahwa hari Sabat. Jika kita baca kitab di sini, jika kita ada seseorang yang hanya membaca satu sisi aja dan membaca hanya satu sisi aja pasti akan mereka begitu. Kolose 2 ayat 16 bilang, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya kan? Janganlah kamu membiarkan orang hukum kamu karena semuanya. Jadi, jangan orang menghukum kamu. Ya, hari Sabat adalah hari ibadah, haruslah beribadah hari Sabat aja. Ini bukan artinya hari Sabat maksudnya. Nah, seperti hari Sabat, Tuhan kerja 6 hari untuk ciptaan, hari ke-7 ia istirahat. Jadi seperti begitu? Oh, tidak. Nah, di sini kata Tuhan, ayat 17, katanya apa? Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang. Kan itu bayangan aja. Sedang wujudnya ialah Kristus. Dan hari Sabat adalah salah satu bayangan tentang Yesus aja. Yang wujudnya, yang pentingnya adalah Kristus, Yesus. Jika ada seseorang yang berkata, yang menjaga hari Sabat, mereka menganggap sepi Yesus. Bagaimana mereka jaga? Dengan senjata? Apalagi? Selama Yesus masih ada di dalam dunia ini, ia kerja banyak pada hari Sabat. Dia sembuhkan banyak orang yang sakit. Jadi orang yang lain berkata yang tidak baik kepada Yesus. Apa Yesus berbuat salah? Tidak. Maksudnya mereka nggak tahu tentang apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari kemerdekaan kita daripada keberatan-keberatan semuanya. Ada seorang hamba membuat barang-barang yang berat dan berjalan untuk kerjakannya. Mereka capek, lelah sekali. Setelah itu, waduh aku capek, susah. Dan kemudian pada malam, ya matahari terbenam hari Jumat, barulah dimulai hari Sabat. Setelah matahari terbenam dan mulai hari Sabat, dia melepaskan semua barang yang ia punya. Dan tidak ada yang melarangkan itu. Saat saya datang di Israel, itulah kebetulan hari Sabat. Kami datang di tembok ratapan, dan di sana ada beberapa satpam. Saudara-saudara kami mengambil gambar di sana. Kata satpam, jangan ambil gambar hari ini. Sebab ini hari Sabat. Mengambil gambar ini dianggap sebuah kerja, jadi tidak boleh.
Jadi, tapi ada yang seorang saudara kami yang lucu ini, dia tanya, apa kamu tekan tombol radio? Itu bukan kerja enggak? Itu tidak masuk akal kan? Apa maksudnya hari Sabat? Inilah hanya bayangan saja. Jika kata yang lain, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan semua kitab-kitab yang ada di Perjanjian yang Lama, itulah yang menyatakan Yesus akan datang dan apa yang ia kerjakan. Jadi semuanya itu adalah bayangan dari Yesus Kristus. Lalu apa itu hari Sabat? Apa itu hari Sabat? Yesus Kristus akan memerdekakan kita semua daripada semua segala keberatan dan memberi kelegaan istirahat bagi kita. Ini artinya, jadi Yesus adalah wujudnya dari hari Sabat. Dan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi hari Sabat itu artinya adalah bayangan Yesus Kristus. Sini bilang apa? Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi siapa yang penting bayangannya? Bayangnya penting adalah bentuk sendiri yang penting. Ya, aku sendiri, yang tubuh aku ini adalah oksupa kan, tapi bayang ini kepada mereka yang tidak tahu saya, hanya melihat bayangan aku dan berpikir tentang aku maksudnya. Jadi sebelum Yesus Kristus datang di dunia ini, dan apa yang Yesus datang dan kerjakan, itulah bayangan Yesus Kristus yang tertulis di Perjanjian Lama. Jadi apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat itu? Ya, menjaga beribadah hari Sabat atau hari Minggu itu tidak berarti, itu tidak maksudnya hari Sabat. Dan itu bukan yang perintah kita harus melakukan pada hari Sabat. Tapi Yesus datang di dunia dan ia berkata, apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ceritanya apa ini? Maksudnya apa? Yesus sama dengan hari Sabat. Dan hari Sabat berkata apa? Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat kita bertemu hari Sabat, bebas dimerdekakan daripada semua segala keberatannya. Ini maksudnya apa? Yesuslah yang akan datang dan dia memerdekakan kita dari keberatan dosa. Dan saat kita maju ke depan Yesus, kata Yesus, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi semua manusia mempunyai keberatan karena dosa dan kejahatan semuanya. Dan sebab itu mereka berjalan begitu capek dan susah. Lalu, aduh ini susah, capek sekali, saya susah. Sebab aku terasa sulit sekali karena keberatan-keberatan ini. Tapi pada malam hari Jumat, matahari sedang melewatinya. Waduh, ia hampir selesai. Beberapa saat kemudian, waduh, lewat. Terbenam matahari. Jadi barulah mulai hari Sabat. Jadi dia lepas semua segala keberatan yang dia punya. Berapa banyak pun yang barang-barang dia angkat, tapi pada hari Sabat turunkan semua. Pemilik itu tidak bisa berkata apa-apa. Seperti begitu, hari Sabat memerdekakan mereka dari keberatan barangnya. Ya kan? Seperti begitu Yesus mati atas kayu salib, ia telah memberi kemerdekaan kepada kita dari kesulitan karena dosa. Ini apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat? Sekarang ini ada gereja hari Sabat. Mereka berkata, jika orang tidak beribadah hari Sabat itu dosa, harus ke neraka. Tapi itu tidak sama sekali berdosa. Kita boleh beribadah, berdoa hari Sabtu atau hari Jumat, hari Minggu, hari Rabu, baik malam atau siang, atau dalam mobil, dalam kamar, nggak apa-apa. Masalahnya apa saja itu. Jadi, di Perjanjian Lama, semuanya adalah bayangan Yesus Kristus. Jika kita datang di depan Yesus Kristus,
akan kita lepas, dimerdekakan dari semua segala keberatan. Untuk jelas ini, Tuhan menciptakan hari Sabat kepada mereka yang semua mengangkat barang-barang yang berat, merasa susah, sedih, capek. Tetapi pada saat dia melihat, ya matahari terbenam pada hari malam, ya matahari Jumat, ini sudah menjadi hari Sabat, aku sudah bebas, senang sukacita, dia berkata gitu kan. Jadi, apa maksud sesungguh hari Sabat adalah ini, yang ada di bersusah hati sebab dosa dan kejahatan. Tetapi jika ia ketemu Yesus, ya Yesus ampuni dosaku, ya baik aku telah dihapuskan dosaku, aku telah menjadi orang-orang benar, aku bebas. Ya katanya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus bilang apa? Siapa yang letih lesu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi maksud Yesus adalah memerdekakan kita dari keberatan dosa. Jadi semua cerita yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama berkata tentang bagaimana Yesus mengampuni semua dosa kita. Seperti yang tadi, yang menulis surat kepada saya, kenapa apapun data itu tidak tahu tentang kita hari Sabtu adalah hari Sabat, kenapa beribadah hari Minggu, dengan begitu panjang dia tulis. Memang dia anggap diri lebih baik mengetahui tentang kitab, tapi di sini bilang beda kan? Nah, janganlah ada yang orang menghukum kamu karena hari Sabat. Semua ini adalah bayangan saja. Tetapi sedang wujudnya ialah Kristus. Yang benar adalah Yesus Kristus. Jika kita berada di dalam Yesus Kristus akan dimerdekakan dari dosa kejahatan. Ini apa yang Tuhan mau memberitahukan kepada kita. Tapi mereka pun tidak bisa istirahat pada hari Sabat kan? Mereka susah sekali untuk menjaga hari Sabat kan? Itu tidak berarti semuanya. Karena mereka tidak tahu tentang kitab dengan baik-baik. Jadi kita tidak boleh membaca hanya satu sisi kitab suci saja. Karena itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan membiarkan orang menghukum kamu dengan ini dan yang lain-lain. Gereja di hari Sabat, mereka sendiri yang menjaga hari Sabat. Tetapi apa sesungguh maksud hari Sabat adalah seperti kita bebas daripada semua segala keberatan. Apa saja pun kita tadi dalam kesulitan, keberatan, tapi lepas pada hari Sabat. Jika kita datang kepada Yesus, ya kita sudah akan melepaskan semua keberatan karena dosa dan menjadi berkah, menjadi berbahagia. Seperti Kolose pasal 2 tadi bilang apa? Karena itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Seperti hari Sabat, bebas daripada semua segala barang berat itu, jadi Yesus akan datang. Waktu itu Yesus datang, semua dosa kita dapat dihapuskan, kita menjadi bebas. Ini maksudnya. Tapi orang masih kurang tahu hal ini, mereka berusaha menjaga hari Sabat dan memasalahkan orang-orang yang beribadah hari Minggu. Waduh, ini nggak berarti. Jadi di dalam Yesus Kristus, kita lepaskan semua keberatan karena masalah dosa dan dimerdekakan. Inilah apa maksud sesungguhnya tentang hari Sabat. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa berkata ini? Siapa? Yesus? Tuhan Yesus? Oh enggak. Hari Sabat berkata begitu. Ya kan? Ya, hari Sabat yang sedang berkata begini, kamu sekarang berbeban berat, akulah hari Sabat, ini hari untuk kamu lepas beratmu. Oh iya benar, baik terima kasih banyak. Inilah hari Sabat maksudnya. Tapi orang hanya fokus kata-kata aja, tapi tidak kepada apa hendak Tuhan sesungguhnya. Jadi pada saat mereka membaca dan ingat tentang 10 hukum, kayak apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung apapun, yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, dan jangan sujud menyembah
kepada atau beribadah kepadanya. Dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena hari lamanya engkau akan kerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jika kamu tidak boleh kerja apa-apa di sana. Kenapa? Seperti Yesus telah mengangkat semua dosa kita, menebus dosa kita. Jadi kamu tidak mengangkat dosamu. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi sekarang banyak orang yang datang gereja dan beribadah, dan mereka tidak ketemu dengan Yesus Kristus. Dan mereka semua yang bersusah hati sebab dosa dan kejahatan. Betapa banyaknya kan? Dan betapa menyedihkan hati Tuhan. Hari Sabat, Yesus bilang, akulah hari Sabat. Dan maksudnya pada saat Yesus datang, dia akan memerdekakan kita dari semua segalanya. Untuk ajar ini, Tuhan telah menciptakan hari Sabat. Tapi ada yang berkata, aku menjaga baik-baik hari Sabat. Ada yang bilang. Satu ketika saya baca buku yang diterbitkan dari gereja, ya, hari Sabat itu, ya kan? Katanya nilai D pada kuliah. Karena ada seorang anak muda berkuliah. Ibunya kerja dengan susah hati, susah sekali. Tapi ternyata ada ujian hari Sabat. Jadi ibunya ini, dia tahu bahwa, tapi ia ingat berkata, tapi ibunya ingin anak dapat ujian. Tetapi anak ini, bagaimana aku dapat ujian untuk melarang perintah Allah, ia berkata. Jadi pada hari Sabat dia dapat nilai D. Jadi hari Sabat sama nilai D. Dengan begitu dia mengembangkan diri, aku menjaga hari Sabat dengan baik-baik. Itulah paling jelek melakukan pada hari Sabat. Jika dia tidak berujian tetapi merasa damai, enggak, susah kan? Hari Sabat sesungguhnya mulai hatinya harus istirahat dengan baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita dan menebus kita? Biar kita menerima pengampunan dosa dengan begitu besar puji Tuhan dan dengan sukacita. Ini maksud Tuhan. Tahun 1962, saya selalu berpikir bahwa aku orang-orang berdosa. Sering aku mencuri banyak. Dan terkadang saya ingat zaman itu bersama dengan teman-temanku masuk ke ladang gandum. Pada saat itu mau menjadi matang, lalu mengambil banyak berkas dan bawa gandum ke hutan, lalu menyala api dan membakar di atasnya. Setelah itu mengupas semua kulitnya dan makan. Itu ya enak sekali. Tetapi setelah saya ceritakan hal ini, ada seorang saudara membawa berkas yang besar dari gandum, dan dari belakang gereja kami. Ini bukan curian, tapi hanya dikasih, jadi mungkin ya tidak terasa seperti dulu kan. Ya, akhir-akhir ini ada banyak yang makan enak. Jadi saya merasa agak kecewa. Dulu waktu saya kecil itu terasa enak sampai saya gila, tapi waduh, kenapa sekarang tidak enak begitu? Saya tidak mau makan lagi. Tapi zamannya sebelumnya susah cari makan dan lapar selalu. Jadi sebab itu saya berdosa banyak sekali. Tetapi apa yang aku lepas dari dosa adalah hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan. Janganlah ada kerja, baik hambamu perempuan atau laki-laki dan tamu ada di dalam rumahmu. Janganlah membiarkan dia kerja, karena ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini maksudnya apa? Kita semua susah sebab keberatan dosa. Tapi Yesus datang untuk menanggung semua dosa kita. Dan dia telah memerdekakan kita daripada dosa. Jadi ya Tuhan, aku telah selamatkan. Dosaku telah dibenarkan. Inilah apa maksud sesungguh hari Sabat. Inilah sesungguhnya hari Sabat. Jadi pendamaian sejati datang di dalam hatinya. Pembebasan datang padanya. Ya, aku bebas. Ya, apa yang Tuhan kerjakan.
Jika kita masih punya dosa, ya walaupun kita berusaha untuk kerjakan hari Sabat, masih susah. Siapa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Yesus kan. Jadi perjanjian lama hari Sabat itu bayangan Yesus Kristus. Dan anak domba yang menumpah darah, dan darah itu menghapus dosa orang. Itu juga bayangan Yesus Kristus yang mati atas kayu salib. Jadi ini semuanya berkata hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dan semuanya adalah bayangan wujudnya Yesus Kristus. Wujud Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus datang, ia akan memerdekakan kita dari semua segala dosa dan kejahatan. Dan memberkati kita, memerdekakan kita, memberi kesehatan bagi kita. Setelah kita menerima pengampunan dosa, betapa gembira kita, betapa berbahagia, syukur kita kan? Sungguh-sungguh benar begitu. Saat ini banyak orang sekarang saya ketemu, mereka percaya Yesus katanya, tapi masih tidak dibebaskan dari dosa. Jadi masih ada banyak kesulitan. Kalau begitu, ia tidak sama sekali ada hubung sama Tuhan. Dia bukan orang dari Yesus. Yesus telah datang untuk selamatkan kita dari dosa. Jika kita datang kepada Yesus, semua dosa kita telah ditebuskan, dihapuskan oleh darah di atas kayu salib. Sebab mereka tidak percaya ini, mereka masih mengangkat keberatan dosa dalam hatinya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini apa yang kata Tuhan. Semua dosa kita telah diselesaikan di atas kayu salib. Seperti kambing domba, menimbuli darah, menghapus dosa. Ini juga mengartikan Yesus akan datang menghapus semua dosa kita. Jadi semua cerita yang ada di dalam Alkitab memusatkan tentang Yesus Kristus, dan pengampunan dosa oleh Yesus adalah intinya dari kitab suci. Tapi mereka bilang mereka percaya Yesus, tapi masih menganggap diri orang-orang berdosa. Tapi mereka bilang apa? Aku percaya Yesus, tapi aku punya banyak dosa. Ini bukan orang yang percaya Yesus. Bukan kita harus kerjakan sesuatu. Tetapi Yesus yang mati atas kayu salib, dia telah menyelamatkan kita dari semua dosa dan kejahatan. Jadi semuanya terjadi di perjanjian lama akan menyatakan tentang Yesus Kristus, dan ia akan menembus kita dari dosa dan kejahatan, dan menguduskan kita, dan bangkit berdiri, dan naik kerajaan surga. Ini apa yang ceritanya? Dan kematian Yesus atas kayu salib, ia telah menebus semua dosa kita, membayar upah dosa kita, membuat kita seputih salju. Tetapi orang masih kurang tahu tentang apa arti sesungguhnya tentang kitab suci. Jadi Yesus Kristus mati atas kayu salib, dan masih ada yang berkata kita adalah orang-orang berdosa. Ini bisa dimengerti kan? Jadi pada hari Sabat atau bulan baru, sebab ini janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai itu. Itulah semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Yesus Kristus datang panggil orang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah yang kita harus percaya. Ya, Yesus mati atas kayu salib. Ia telah menghapus semua dosaku dan memerdekakan aku dari dosa. Ia telah selamatkan aku. Ia telah menyucikan aku. Kalau begitu aku menjadi orang-orang kudus. Aku sempurna, menjadi sempurna. Kalau begitu, dengan iman ini kita bebas daripada dosa. Dan jika kita berjalan sama Yesus dan ia bersama dengannya dan memberi berkat dan memimpin, betapa indahnya hari ini. Pada saat kita beritakan Injil ini, saya merasa berbahagia sekali juga. Kali ini saya mengunjungi Kenya, dan juga Ghana, dan Togo, Cote d'Ivoire, dan 4 negara yang saya kunjungi. Dan setiap malam, ribuan para pendeta berkumpul. Saya selalu berbahagia juga. Saya tidak suruh mereka jagalah hari Sabat. Saya tidak suruh mereka harus menjaga sebuah hukum, karena intinya
Yesus kan. Jadi saya ceritakan tentang kematian Yesus atas kayu salib. Itulah saatnya semua dosa kita telah dihapuskan. Pada saat Yesus berkata, sudah selesai, dan ia menyerahkan rohnya. Ia selesaikan apa? Mengasihkan apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini sudah selesai. Dan jika kita sungguh sadar Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dan kita hanya diberitahukan dan percaya, itu cukup sekali. Tetapi untuk menjaga hari Sabat, mereka sibuk dan bingung. Jadi mereka hidup tanpa kayu salib. Dan mereka menganggap tidak orang-orang berdosa, tapi berusaha menjaga hari Sabat. Jadi ini akan memarahkan Tuhan Yesus. Jadi sekarang seluruh kekristenan di dunia, mereka berjalan begitu. Untuk mengingatkan mereka, membangunkan mereka bahwa darah Yesus tidak gagal. Ia telah di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita dan menebus kita dari dosa dan kejahatan. Sungguh Tuhan memberi kelegaan, pembebasan kepada kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kita semua adalah seseorang yang jahat sekali, tapi setelah diberitahukan Yesus telah mengampuni dosaku, jadi aku telah menerima kemerdekaan dari dosa dan kejahatan, menerima pembebasan. Waktu itulah Yesus datang di dalam hati kita dan memenuhi dalam hati kita. Banyak orang mengartikan kitab suci dengan cara yang bersalah dan memahami dengan bersalah. Tapi Alkitab sudah jelas berkata, di Perjanjian Lama, pada saat mereka mempersembahkan kambing domba untuk menghapus dosa, meletakkan tangan di atas kepalanya. Waktu saya membaca Imamat pasal 4, aku tidak mengerti. Pada mengangkat pendeta, penatua, meletak tangan dan berdoa. Tapi, apa kambing, domba akan menjadi pendeta, penatua? Kenapa berdoa dengan meletak tangannya? Itu saya tidak bisa pahamnya. Saya berusaha untuk menjelaskan hari ini, tetapi tidak dapat dijelaskan. Tapi beberapa saat kemudian, aku dapat membaca Imamat 16 ayat 21. Ini berkata, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan dan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Ya kan? Jadi pada saat kita melakukan persembahan kurban karena dosa, tidak hanya membunuh dia, menyembelih dia, tetapi terdahulu meletak tangan. Dengan ini memindahkan, menanggungkan dosa kita kepada kambing domba. Dengan apa? Meletak kedua tangan di atas kepalanya. Dengan ini menanggung dosa kita kepadanya. Jika kambing mati tanpa menerima dosaku, kalau gitu apa artinya? Setelah dosa kita tanggungkan kepada kambing, itulah saatnya dosanya dihapuskan. Jadi Yohanes Pembaptis juga, dia mau menanggung dosa, memindahkan dosa kepada Yesus. Ia meletak tangan di atas kepala Yesus Kristus. Dengan ini dia menanggung dosa dunia kepadanya. Lalu keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betapa indahnya firman ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan saat itu semua dosa kita semua tanggungkan kepada Yesus, dan oleh kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa kita telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Ini apa yang kita berkata dan kita percaya dalam hatinya. Kita kira masih punya dosa kan? Ya, memang kita bisa berpikir begitu. Terasa masih punya dosa, masih mungkin dosa ini tidak hapuskan. Ya, ini memang pikiran kita masing-masing begitu. Tetapi apa kata Alkitab? Dosamu telah dihapuskan. Jika Alkitab berkata begitu, di dalam hatiku diri, pikiran diri kiranya masih ada dosa, tetapi dosanya sungguh dihapuskan. Jika Tuhan membenarkan, sungguh dibenarkan. Inilah bagaimana kita percaya Yesus dengan sebenarnya. Ibrani 10 berkata, hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi,
hukum Taurat yang mempersembahkan korban karena dosa untuk menyembelih kambing domba. Tapi itu bukan yang wujudnya keselamatan sendiri. Tetapi ini hanya dapat bayangan saja. Bayangan apa? Yesus Kristus datang dan seperti kita menanggung dosa kita kepada kambing domba dan menyembelih menghapus dosa kita. Seperti begitu Yesus datang dan kematian Yesus, kambing domba dapat menghapus dosa pada saatnya, tapi Yesus telah mempersembahkan korban untuk selama-lamanya, ya, masuk ke dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Dan pada saat saya percaya hal ini, iblis berkata, apa imammu benar? Jika salah berpaham, begitu bagaimana? Dengan begitu dia banyak mencobai saya. Awal juga saya juga merasa sangat bingung. Tapi semakin banyak saya membaca, sungguh Yesus telah mengampuni semua dosaku untuk selama-lamanya. Sungguh Yesus telah mengampuni dosaku. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi jika kita ketemu Yesus, ya, tidak karena saya melakukan apa-apa, tetapi hanya percaya bahwa Yesus mati atas kayu salib. Dengan ini menghapus dosaku. Hanya oleh iman aja. Hanya itu saja saya percaya. Mulai saat itu saya menjadi bebas daripada dosa. Aku tidak berusaha menangis atau melakukan apa-apa yang lain untuk menghapus dosaku. Tuhan tidak berkata tentang perbuatan aku, apapun aku melakukan, itu tidak akan mengampuni dosaku. Tapi hanya Yesus mati atas kayu salib dan menghapus dosaku. Jika aku melakukan, ya, akulah yang menghapus, tapi tidak. Yesuslah yang menghapuskan semua dosaku. Tapi sekarang, banyak orang di dunia ini, mereka salah paham tentang Alkitab dan masih kurang tahu tentang kitab suci dan percaya sebagaimana mereka ingininya. Tetapi jika kita baca Ibrani, jelaskan dengan baik-baik. Dan kata Tuhan apa? Jangan membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru atau Sabat. Semua itu adalah bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya Kristus. Seperti pada hari Sabat mereka bebas daripada semua berat. Seperti Yesus, pada saat kita ketemu Yesus, terima Yesus, dia akan memberi kelegaan kepada kita. Inilah apa yang Alkitab sedang berkata kepada kita. Jadi saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang kekasih Tuhan, ini sudah bisa paham dengan baik-baik kan? Ini mudah sekali, ya kan? Jadi, coba bukalah kitabmu. Coba baca ini. Inilah cerita yang menarik sekali. Apa saja yang tiba dosa manusia dapat dihapuskan, disuci seperti salju. Hanya Yesus yang melakukan ini. Oleh kayu salib Yesus, semua dosaku telah dihapuskan. Tuhan tidak akan mengingatnya. Tuhan memang kita memang ingat, tapi Tuhan tidak akan mengingat karena Ia telah menghapuskannya. Dengan begitu kita memberitakan Injil. Banyak orang akhir-akhir ini mereka berusaha diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi itulah hanya bayangan saja yang akan datang. Tapi wujudnya Yesus Kristus ini bukan keselamatan sendiri. Tapi yang datang terbaik adalah Yesus Kristus. Dan ini menjelaskan Yesus Kristus akan datang, akan menghapuskan semua dosa kita. Mempersembahkan korban kambing domba dan menerima pengampunan dan menjaga hari Sabat seperti menurunkan semua keberatannya. Jadi semua yang ada di dalam kitab suci jelaskan tentang Yesus Kristus dan caranya Ia mengampuni dosa kita. Tapi orang salah paham ini, mereka masih menganggap diri orang-orang berdosa. Mereka seperti yang bodoh, ya kan? Bisa paham ya kan? Jadi setelah kalian selesai ibadah ini, coba baca sekali lagi Ibrani. Ya, ini begitu Tuhan menghapuskan dosa kita. Beritakan ini tentang kamu, keluargamu, sebab ya, Yesus mati atas kayu salib. Ia menghapuskan dosa kita. Dengan begitu, marilah kita memberitahukan ini biar banyak yang yakin pembenaran oleh Yesus Kristus. Amin. Kali ini saya mengelilingi 4 negara di Afrika. Setiap negara sudah berkumpul ribuan pendeta-pendeta dan mengadakan seminar Christianity Fellowship bersama.
Dan itu heran sekali Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Hari ini juga, sampai sekarang ini juga banyak orang berada di dalam kesulitan sebab mereka usahakan melakukan hukum Taurat, tetapi semakin banyak mereka berusaha melakukan Sabat, tetapi menyangkal Yesus. Hari Sabat adalah hari istirahat. Istirahat daripada dosa. Bagaimana caranya? Yesus yang memberi istirahat pembebasan. Jadi kita bisa menjadi istirahat. Inilah sungguh maksudnya hari Sabat. Ini maksud sesungguhnya. Jadi saudara, jika kalian merasa susah untuk menjaga hari Sabat dan melakukan hukum Taurat, itu menjadi lebih susah kan? Ya, hari Sabat tidak akan memberi kelegaan tapi memulihkan kita. Tapi ini artinya Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa dan kejahatan, memberi pembebasan. Baik, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua dosa kita. Tidak karena kami melakukan, tapi hanya oleh Yesus Kristus saja kerja mati atas kayu salib. Dengan ini kami dibenarkan. Ya, hari Sabat adalah bayangan akan datang, yaitu Yesus Kristus mati atas kayu salib dan mengampun dosa kami, bayangan daripadanya. Tolonglah kami, Tuhan, kami bisa percaya pengampunan dosa oleh Yesus. Tolonglah jaga kami biar tidak akan ditipu oleh pikiran-pikiran yang lain. Kami mengucap berterima kasih Engkau yang menyelamatkan kami dari dosa dan kejahatan. Dan terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dosa kami sungguh dihapuskan. Haleluya. Darah Yesus telah menghapus dosa kami untuk selama-lamanya seperti salju. Tolonglah kami percaya. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.